إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Khutbah kita pada siang hari ini dengan tema bersedekah, dengan tema sedekah. Namun jemaah yang mulia, bukan hanya sedekah berupa uang atau makanan, meski itu sangat baik dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sedekah dengan jenis yang lain, yaitu sedekah yang setiap orang mampu untuk melakukannya dan tidak memerlukan kekayaan harta. Tidak memerlukan kekayaan harta. Yaitu apa? Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati manusia. Maka ini lebih dahsyat, lebih besar manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi membahagiakan jiwa mereka, menghadirkan senyum dan menggembirakan perasaan mereka, ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh hamba-hamba Allah yang jernih hatinya, jiwa-jiwa yang besar dan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah yang mulia, semoga Allah merahmati kita semua, bahwa membahagiakan seseorang mukmin adalah salah satu amal yang paling utama, ya, merupakan amal yang paling utama, ya. Terlebih jika kita lakukan kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, maka mereka berhak atau lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan juga kebahagiaan. Tapi kenyataannya jemaah sekalian, kita dapati banyak di lapangan, bahkan di kalangan para ikhwan yang sudah ngaji, mereka itu ramah dengan saudaranya, mereka ramah dengan tetangganya, dengan orang lain, tapi dengan keluarga tidak. Kurang ramah dengan saudara-saudara kandungnya, dengan kakaknya, dengan pamannya dan yang lainnya. Ini terbalik. Ya, mestinya kita itu lebih ramah lagi dan lebih berusaha lagi memasukkan kebahagiaan kepada keluarga terdekat kita. Kemudian tetangga kita, kemudian teman-teman kita dan seterusnya. Dalil ya tentang keutamaan membahagiakan sesama muslim ini telah datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas,
Wa habbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim tukshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an wala an amshiya ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinah syahran. Rawahu al-Asbahani wa hassanahu Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala. Apa kata Nabi SAW? Manusia yang paling dicintai oleh Allah, ingat jamaah sekalian, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seseorang muslim. Subhanallah. Kita memasukkan kebahagiaan ke dalam diri seorang muslim. Engkau hilangkan kesusahannya, engkau lunasi hutang-hutangnya, atau engkau hilangkan rasa laparnya, dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku cintai daripada beriktikaf selama 1 bulan di dalam Masjid Nabawi. Subhanallah. Kita iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi Madinah, ya, maka ya lebih mulia lagi kita apa? Memenuhi kebutuhan saudara kita sesama muslim. Kita temani hajatnya, entah itu apa, baik itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat, apalagi urusan akhirat. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ukhra an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala idkhalus sururi ala mu'min ashba'ta jaw'atahu aw kasawta 'uryatahan aw qadaita lahu hajatan. Rawahu At-Tabrani fil Awsat wa hassanahu Albani rahimahullahu taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apakah yang paling utama? Lalu beliau menjawab, engkau memasukkan kebahagiaan kepada seseorang mukmin, engkau kenyangkan lapar-laparnya, engkau pakaikan pakaian kepadanya, engkau penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Subhanallah. Ya, sudahkah kita berusaha meskipun sesuai dengan kemampuan kita? Nah, para sahabat adalah teladan kebahagiaan dan bagaimana kepedulian mereka. Semakin banyak seseorang hamba memberi, maka akan semakin banyak pula kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada kita. Jangan kita mikirnya kebalik, ya. Jangan kita mikirkan kebalik. Terkadang sebagian dari kaum muslimin mereka merasa bahagia ketika berhasil menjatuhkan orang lain. Berhasil apa? Memojokkan orang lain. Berhasil apa? Menyingkirkan bisnis orang lain supaya bisnisnya yang naik dan sebagainya. Ini terbalik, ya. Ini justru apa? Akan semakin menyempitkan hati, akan semakin mendekatkan diri kepada syaitan dan selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, "Man laqiya akhahul muslim ma yuhibb liyasurrahu bidzalik sarrahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menemui saudaranya dengan membawa sesuatu yang dia sukai untuk membuat dia bahagia, Allah akan membahagiakan dia pada hari kiamat. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin bahagia jamaah sekalian? Apalagi kebahagiaan itu yang hakiki, yang abadi, yakni di akhirat. Maka kita berusaha untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Semua orang lain atau membuat orang lain bahagia adalah salah satu amal terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menjadi sebab untuk meraihkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunannya dan juga masuk ke dalam surganya. Dan jika kita melihat sejarah kita, wahai para hamba-hamba Allah, niscaya kita akan menemukan contoh-contoh yang membanggakan tentang kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Bagaimana ia berusaha untuk menghadirkan kebahagiaan untuk saudaranya, turut bergembira ketika saudaranya gembira, dan ikut berduka saat saudaranya bersedih. Mengapa demikian? Karena guru umat ini, yaitu siapa? Pemimpin umat ini, Rasulullah SAW, adalah orang yang paling mulia akhlaknya, ya, dalam hal itu. Beliau bermain dengan anak-anak kecil untuk membahagiakan mereka, menghibur orang-orang dewasa sehingga hilang kesedihan mereka, serta berjalan bersama lelaki maupun perempuan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Qalat anhu Khadijah radhiyallahu anha fi awwali yaumin min ayyamil wahyi
wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilu al-kalla wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dhaifa, ya, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Apa kata Khadijah, istri beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, ketika mengatakan di saat pertama kali turunnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigil dan ketakutan. Maka apa kata Aisyah, memberikan pernyataan, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang selalu menyambung tali silaturahim, menanggung beban orang-orang lain, membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong siapapun dalam perkara kebenaran. Waqad saddaqat Rabbul Ka'bah, laqad saddaqta Rabbal Ka'bah radhiyallahu anhu, kaifa la wa huwa al-qailu sallallahu alaihi wasallam min afdali al-amali idkhalu sururi 'alal mu'min, akhraju al-Baihaqi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi, Nabi SAW mengatakan apa? Di antara amalan yang paling utama adalah memasukkan kebahagiaan kepada seseorang mukmin, adalah memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Dalam sejarah jamaah yang mulia, ya, kita lihat bagaimana sejarah para sahabat, terdapat banyak sekali teladan. Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak untuk mengembirakan mereka. Ya, Rasulullah menghibur orang tua yang bersedih, berjalan bersama laki-laki atau perempuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika masa wahyu pertama sudah kita sebutkan juga, ya, bagaimana, ya, Aisyah atau Khadijah memberikan pernyataan kepada beliau dalam sebuah hadis yang artinya kita sebutkan untuk mempersingkat waktu, kisah Ummu Khalid, ya, anak kecil dari Habasyah yang Rasulullah SAW pakaikan baju dengan tangannya sambil berkata, lihat bagaimana ucapan Nabi SAW, sanah, sanah, artinya dalam bahasa Habasyah itu bagus, bagus. Jadi beliau memberikan pujian, beliau memberikan apa? Motivasi kepada anak-anak. Demikian juga kisah sahabat Ansor yang mematikan lampu untuk memuliakan tamunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terhadap sahabat Ansor ini dalam ayat surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka meskipun mereka sendiri membutuhkan. Demikian juga kisah gembiranya para sahabat saat turunnya ampunan dari Ka'ab bin Malik dan 3 orang lainnya yang diboikot oleh Nabi SAW dan juga kaum muslimin. Ya, lihat bagaimana para sahabat mereka berusaha dan berlomba-lomba untuk memberikan kebahagiaan kepada hati saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang saling memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara-saudaranya, terlebih kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang mulia yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada khutbah yang kedua ini, ya, kita hendaknya meningkatkan ukhuwah kita. Berkata Al-Qasimi rahimahullahu taala, persaudaraan memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, bahkan sebelum ia meminta, dan mendahulukannya atas kebutuhan pribadi. Dan persaudaraan ini memiliki beberapa tingkat. Yang paling rendah adalah memenuhi kebutuhan ketika ia meminta dengan wajah ceria, senang, dan penuh dengan kegembiraan. Ayuhal mu'minin, jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan-amalan yang dapat memasukkan kebahagiaan ke dalam hati manusia tidaklah mungkin kita hitung berapa jumlahnya, banyak sekali, ya. Senyum saja itu adalah bahagian dari bentuk memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita, belum lagi dengan amalan-amalan yang lainnya dan seterusnya. Namun marilah kita menyebutkan ada sebahagian dari amalan tersebut, diantaranya apa? Seorang mukmin hendaklah selalu berwajah ceria, ya, rendah hati, dan banyak menunjukkan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Makanya jemaah sekalian, ketika kita berbicara dengan lawan kita atau dengan orang lain, niatkan di dalam hati kita itu bagaimana untuk memasukkan kebahagiaan. Jadi niat itu akan memiliki apa?
ya, energi. Akan memberikan apa? Energi kepada saudara kita. Berbeda dengan orang-orang yang dia meskipun ucapan-ucapannya itu lembut, penuh dengan sopan santun, tapi ketika niatnya tidak baik, maka jiwa akan bisa merasakannya. Makanya para ulama mengatakan ciri-ciri teman yang buruk itu apa? Engkau merasa malu untuk beribadah di sampingnya. Merasa apa? Malu untuk beribadah di sampingnya. Dan ciri-ciri teman yang baik, ya, engkau merasa tenang dan juga apa? Merasa tidak malu dalam beribadah di sampingnya. Atau sebaliknya apa? Engkau apa? Merasa malu untuk bermaksiat di sampingnya. Makanya jemaah mulia yang mati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berteman dengan orang, kita ngobrol dengan orang, itu akan merasakan jiwa-jiwa itu. Makanya Nabi SAW mengatakan al arwahu ma'a junudin mujannadah wa ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ya, roh itu dia bagaikan, ya, prajurit-prajurit yang berkumpul. Ketika mereka itu satu jiwanya, mereka akan berkumpul. Ketika mereka itu apa? Saling berbeda jiwanya, mereka akan terpisah satu dengan yang lainnya. Maka kita bersihkan jiwa kita. Kita bersihkan jiwa kita dari su'uzon, dari prasangka-prasangka, dan kita berusaha dengan hati kita, dengan lisan kita, sikap dan perbuatan kita untuk membahagiakan saudara-saudara kita. Ketika kita sudah berusaha untuk demikian, maka orang akan merasakan demikian. Ya, orang akan merasakan, ya, energi positif yang kita sampaikan kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Haqimus shalah.